Terkait kondisi kebun binatang Medan Zoo yang tak lagi layak huni bagi satwa, kami akan membahasnya bersama dengan Kepala BKSDA Sumatera Utara, Rudianto Saraginapitu. Selamat pagi, Pak Rudi. Selamat pagi, Ya, terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Kalau kita melihat informasi yang disampaikan tadi, sungguh memprihatinkan. Banyak satwa mati, yang terbaru ada 3 harimau ini mati di sana dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Sudah berapa lama, Pak Rudi, kondisi ini berlangsung di Medan Zoo? Medan Zoo kan memiliki usia yang lama. Terakhir kita evaluasi itu di bulan Februari 2023 kita evaluasi dan setelah kita evaluasi kita kasih lihat kita evaluasi agar dilakukan perbaikan-perbaikan dan terus apa yang harus dilakukan oleh Medan Zoo. Itu kemudian ketika bulan Februari karena kita kasih waktu perbaikan bulan Februari bila kita Juli sama Baik, kami mengalami sedikit kendala komunikasi. Pak Rudi, boleh diperbaiki suaranya? Apakah sudah jelas mendengar kami? saya jelasin mendengar Pak. Kalau Ya. suara saya gimana Pak? Oke, sekarang sudah jelas Pak Rudi. Silakan dilanjutkan. Kondisi ini sudah berapa lama Pak terjadi di Medan Zoo? Kondisinya yang terakhir kita Februari evaluasi, memang kondisi ini sudah Februari. Terus kita kasih perbaikan 6 bulan. Nah, perbaikan 6 bulan itu kita panggil Medan Zoo November 2023 menindaklanjuti hasil evaluasi kita. Terus Medan Zoo-nya menyatakan agak sulit memenuhinya. Dari komunikasi waktu bulan November, terus kita turunkan tim bersama kita yang ada BKBSI, ada dokter hewan yang lainnya, kita bantu Medan Zoo. Jadi mulai dari Desember kita udah bersama Medan Zoo untuk mengikuti perjalanan. Iya, Pak Rudi, apa sebenarnya masalah utamanya Medan Zoo menjadi terbengkalai? Bukankah kalau menurut wali kota sebelumnya Rahutman Harahap, anggaran itu selalu dikucurkan untuk Medan Zoo? Kalau masalah anggarannya kita nggak masuk ya Pak, itu manajemen internal ya. Tapi masalahnya memang dari temuan-temuan itu seperti yang udah banyak di media, memang ada masalah finansialnya ya. Tapi apakah uangnya dari pengunjung, dari Pemko atau dari investor, kita nggak bisa ke situ. Tapi memang dari beberapa kali teman juga mereka seperti yang sudah ada di media, mereka kesulitan jadi kesulitan beli makan, kesulitan yang kadang. Pak Rudi, kita mengerucut ke kondisi 3 dari harimau yang mati dalam 2 bulan terakhir, beruntut begitu. Apa yang menyebabkan mereka, faktor utamanya mereka mati, dan kemudian kondisinya saat mati itu seperti apa Pak Rudi? Kalau dari aku hanya menyampaikan apa yang kata dokter ya, karena kita kan dokter itu kan turun komprehensif ya Bu. Jadi timnya itu tim dari pusat yang independen, jadi bukan oleh pemerintah sendiri, tapi ada perkumpulan dokter hewannya, ada dari PKBSI-nya, ada dari NGO-nya. Dan dari hasil para ahli ini, dokter ini mengatakan dia masuk dalam kategori infosa. Itu berarti suatu kondisi yang sulit dipulihkan. Nah, dia berarti penyakitnya itu penyakit kritis. Penyakit kritis itu maksudnya itu dia udah terjadi berlangsung lama yang mengakibatkan kondisinya selalu menurun. Jadi kalau at least sakit apa gitu, mungkin kalau di bahasa manusia itu mungkin sudah komplikasi gitu loh. Baik, lalu bagaimana dengan satwa-satwa lain? Ada 115 satwa lainnya yang masih hidup di sana dengan kondisi memprihatinkan. Upaya supaya mereka tidak kemudian mati dan karena penyebab-penyebab yang tadi sudah disebutkan, apa Pak kira-kira dari BKSDA? Dari KSDA kan seperti saya bilang tadi, kita udah bersama kita ajak semua mitra. Saat itu kan kita melakukan ada 3 yang kita pegang. Jadi nggak bisa hanya jadi 3. Satu itu unsur hewannya itu maka kita kasih bantuan terhadap
makannya itu kita ajak PKBSI bersama kita Persatuan dan Perkumpulan Kebun Binatang Seluruh Indonesia. Jadi PKBSI itu sudah mulai dari Desember kita membelanjakan, memberikan pakan-pakan kepada satwa-satwa ini, ya. Nah, kemudian itu masalah satwanya. Terus yang kedua masalah tenaga kerjanya. Tadi ada masalah mungkin belum daerah ya. Maka diberikan bantuan tenaga medis dan keeper. Itu kita minta dari Siantar dulu. Ada keeper yang orang ahli menangani satwa liar ke sana. Terus secara rutin dari BKSDA sama dokter hewan Indonesia juga memberikan bantuan ke sana berupa tenaga medis yang mendesakan. Kemudian kita juga memberikan bantuan untuk pengecekan kesehatan satwa. Jadi dia sudah mengambil semua lab, mengambil semua sampel, sudah memasukkan lab untuk melihat hasil dari kondisi satwa yang ada di sana secara general. Yang ketiga, yang keempat, kita juga memberikan pendampingan. Jadi kita ajak semua pemerhati kebun binatang dan pelaku praktik kebun binatang, baik yang dari Taman Safari, dari Lembah Hijau di Lampung yang kualitas termasuk yang dari Gembira Loka di Jogja untuk membantu kita mengasih advice kepada medan zoo apa yang harus dilakukan. Baik, Pak Rudi, terakhir sekali lagi berbicara soal pendampingan, apakah ada kemudian kolaborasi atau sinergi yang dilakukan BKSDA dengan pemerintah kota setempat untuk kemudian bisa membuat medan zoo ini kondisinya kembali pulih? Apa kira-kira upayanya bersama dengan Pemkot setempat? Kita udah 2 kali ketemu sama Pak Wali Kota. Kita juga sudah sebagai saran dan sepengetahuan kami Pak Wali Kota juga berdasarkan audiensi kami selalu berusaha mencari investor baru. Jadi kalau berdasarkan pengamatan kalian, sebenarnya Pak Wali Kota juga pengen itu baik. Dia berusaha udah beberapa tahun mengajak investor seperti yang di media itu Pak Raffi Ahmad, mungkin diajak investor lain termasuk beberapa keminatan lain. Itu memang beliau konsen ke situ untuk mengajak investor membangun medan juga. Nah, kalau kita sendiri karena kita government dan itu lembaga usaha, kita memberikan bantuan yang bisa kita bantuan secara jangka pendek untuk menghindari turunnya kondisi satu. Ada bantuan jangka pendek dan juga upaya untuk mencari investor dari Pemkot Medan untuk bisa membuat situasi atau kondisi di Medan Zoo ini kembali pulih begitu, Pak. Terima kasih Pak Rudi, Kepala BKSDA Sumatera Utara telah bergabung dan memberikan konfirmasi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.